Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Nah, buat teman-teman pasti kangen ya buat ibadah Tag Youth. Kali ini kita dari gereja mau adain ibadah Tag Youth tapi secara online. Tapi kami percaya, kan kita percaya kuasa Tuhan itu tidak terbatas, tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Jadi kita harus tetap mengalami lawatan Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita teman-teman persiapkan hati kita. Sejenak kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur sampai detik hari ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya pimpin untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tetap melindungi kami, tetap menyertai kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas, kasih-Mu cukup atas setiap kami Tuhan. Dan ini anak-anak-Mu Tuhan, sikuduskan siap kami, layakan siap hati kami Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita pujikan lagu ini dengan iman. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari teman-teman, kita pujikan pujian ini dengan iman. Katakan semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih
Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Semua katakan bersama-sama, amin. Shalom semuanya. Hari ini kita ibadah perdana secara online. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk tim kita yang luar biasa hari ini, Kak Yohana dan juga Mas Ferdi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Sekali lagi, saya ingin menyapa teman-teman kita yang ada di rumah, dimanapun kalian berada saat ini. Ada rasa kerinduan yang dalam banget untuk anak-anak muda. Dan hari ini kita akan mulai ibadah kita yang perdana, walaupun secara online, tapi percaya Tuhan itu hadir. Amin. Selama pandemi COVID-19 ini adalah waktu yang sangat baik untuk kita anak-anak muda berdiam diri di dalam rumah dan merenung. Kira-kira hidup kita ini sudah lebih baik enggak ya? Kira-kira apa yang perlu kita perbaiki untuk hidup kita ini sebagai anak muda? Dan hari ini kita mau belajar posisi kita ini di mata teman kita. Apakah kita ini sebagai fake friend atau true friend? Kita mau merenung hidup kita. Kita renungi. Apakah selama perjalanan hidup kita sebagai anak-anak muda, kita menjadi teman yang palsu atau teman yang sejati? Nah, kalian tahu nggak? Kita punya banyak teman melalui platform apapun di sosmed, mulai Facebook, terus ada Twitter, Instagram, apapun di teman-teman secara online gitu ya. Kita punya banyak teman.
Bahkan follower-follower kita itu bisa dikatakan mungkin ada ribuan atau ada yang punya ratusan ribu. Tetapi yang saya mau bicarakan hari ini adalah teman yang sejati atau teman yang palsu. Nah, kita mau baca satu ayat dulu sebagai landasan firman Tuhan hari ini. Amsal 18 ayat yang ke-24 akan saya bacakan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang sahabat. Ternyata anak muda, kita ini dikelilingi oleh teman. Hidup kita tidak lepas dengan teman. Kita kemanapun ada teman, tetapi ternyata ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga teman yang menjadi sahabat karib, bahkan melebihi saudara kita. Nah, kira-kira hari ini kita mau pelajari posisi kita ini di mana? Apakah kita ini seorang teman yang mendatangkan kecelakaan atau bisa disebut teman yang palsu atau fake friend, atau kita disebut sebagai sahabat, teman sejati. Saya mau katakan firman hari ini bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi kita mau pakai firman hari ini adalah untuk diri kita sendiri. Kita pakai ukuran ini untuk mengukur kita, posisi kita di mana. Nah, dari sekian banyak teman kita, kira-kira punya enggak kita teman sejati? Punya enggak anak-anak muda, sahabat-sahabat di dalam hidup kalian? Pertanyaan berikutnya, apakah kalian ini bisa disebut sebagai teman baik, sahabat? Atau mungkin teman-teman kalian katakan, oh si A ini teman yang palsu, si B ini yang sahabat sejati. Nah, pertanyaan ini harus kalian tanyakan kepada diri kita masing-masing pribadi. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk menghakimi, memang benar ini teman si A ini memang benar ya, dia ini bukan teman sejati. Enggak seperti itu teman-teman. Nah, hari ini kita sering dengar nih istilah-istilah seperti ini. Musuh dalam selimut, ya kan? Terus apalagi pagar makan tanaman. Terus apalagi kalau ada bahasa Mandarin gitu ya, sebetulnya bukan bahasa Mandarin saudara. Hoping ciak kuping, itu apa itu? Artinya apa? Teman dekat tapi makan sendiri temannya. Nah, kita mau pelajari hari ini kira-kira yang disebut sebagai fake friend atau teman yang palsu itu yang gimana? Kita mau lihat ciri-cirinya ya. Yang pertama, teman yang palsu, fake friend, itu sukanya mencela, mencemooh saat temannya mendapat kemalangan. Di zaman yang sedang dilanda COVID-19 ini, kalau kita menemui orang-orang disebut sebagai fake friend, teman yang palsu, saat temannya mengalami kesusahan, dia malah mencemooh. Kalian ingat kan kisahnya Ayub? Bagaimana sahabat-sahabat karibnya pada waktu Ayub mengalami kemalangan, sahabatnya bukannya memberikan penghiburan tapi malah mencela. Dia mengatakan, kau pasti banyak dosanya Ayub, bertobat dulu Ayub. Nah, ciri-ciri yang pertama, orang teman yang palsu itu seperti ini, sukanya mencemooh. Kalau kita sedang mengalami kemalangan, kalau teman kita mengalami kemalangan, dia mencemooh. Dia berdiri di barisan pertama untuk mencemooh. Jangan-jangan itu dosanya banyak banget itu. Jangan-jangan ini gara-gara hukum tabur tuh dan sebagainya. Ciri yang kedua, teman yang palsu itu seperti ini. Saat temannya diberkati mendekat, tapi saat temannya kesusahan hilang, menjauh, nggak ada kabar. Jadi begitu temannya diberkati, waduh, kita langsung cepet-cepet datang ke rumahnya, kita kontak, friend, gimana kabarnya? Halo, gimana bro? Hai sis, gitu ya kan? Tapi begitu temannya sudah nggak ada duit, temannya mengalami kemalangan, di WhatsApp aja nggak dibaca-baca, ya kan? Padahal online, WhatsAppnya online tapi nggak dibaca-baca, di skip terus. Itu ciri-ciri teman yang fake, yang palsu. Ciri yang berikutnya, ya kan? Yang berikutnya adalah mengharapkan, bahkan merayakan pada saat kita mengalami kejatuhan. Itu teman palsu. Jadi saat kita mengalami kejatuhan, saat kita mengalami kesusahan, mereka malah tepuk tangan. Yes, sainganku kalah. Gitu, ciri-ciri teman yang palsu. Berikutnya, ciri-ciri teman yang palsu. Hanya memanfaatkan. Coba kita cek ini untuk diri kita, bukan untuk orang lain ya. Bukan untuk mengecek teman kita ya, tapi untuk mengecek diri kita. Apakah kita ini, hidup kita ini dengan teman-teman kita hanya cuma memanfaatkan?
Ya kan, di dunia ada istilah ada gula ada semut. Ya kan, kalau ada gula, waduh semutnya banyak. Apakah kita termasuk di kalangan seperti itu? Kalau ada yang baik aja kita manfaatin, kita baik-baikin ya kan. Kita WhatsApp dari pagi, siang, sore kayak minum obat sehari 3 kali gitu kan. Gimana kabarnya? Sudah makan belum? Padahal ada maunya ya kan, mau pinjem handphonenya, mau pinjem laptopnya atau gimana gitu saudara. Nah, ciri-ciri berikutnya, fake yang disebut palsu, teman palsu. Kalau di depan orang kelihatan baik, tapi begitu di belakangnya, aduh yang dikatakan itu A sampai Z semuanya keburukan teman kita. Nah pertanyaannya hari ini dari ciri-ciri yang saya sebutkan ini, kira-kira anak-anak muda ada enggak ya? Gak usah angkat tangan yang di rumah ya kan. Kita pelajari, kita mau dengan kerendahan hati kita mengakui, aduh ini aku masih salah. Ternyata aku masih bukan sahabat yang sejati, ternyata aku sahabat yang palsu. Ini untuk kita sendiri ya teman-teman ya. Saya sekali lagi katakan bukan untuk menghakimi orang lain, bukan menghakimi sahabatmu, bukan menghakimi tetanggamu, tetapi untuk diri kita sendiri. Kita menilai diri kita hari ini. Apakah di zaman kesusahan seperti ini kita menjadi teman yang palsu? Saat teman kita mengalami kesusahan, kita dikontak berkali-kali nggak diterima. Apakah saat teman-teman kita sedang mengalami kejatuhan, sedang patah hati, kita seenaknya ditinggal, bahkan mungkin kita sindir ya kan, wah kasihan deh lu patah hati gitu ya kan. Apakah kita seperti itu? Nah sekarang itu yang saya sebutkan, disebutkan teman-teman yang palsu. Nah pertanyaannya, sahabatnya sejati, teman karib, teman yang baik itu yang bagaimana? Kita mau pelajari, kita buka bersama-sama. Amsal 17 ayat yang ke-17. Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi saya bacakan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi kalau kita mau melihat ciri-ciri bahwa kita ini menjadi teman sahabat, teman baik, sahabat sejati, itu ciri-cirinya ada 2. Yang pertama, menaruh kasih setiap waktu. Di Amsal 17 ayat 17 di bagian pertama, saya bacakan sekali lagi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jadi ciri pertama, seorang sahabat sejati adalah menaruh kasih setiap waktu. Kasih itu apa? Saya bacakan di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ke 8. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih itu tetap ada. Cirinya yang pertama adalah bahwa seorang sahabat itu apa? Menaruh kasih setiap waktu. Bahwa kasih itu sabar. Bisa enggak kita ini sabar dengan teman kita yang cerewet banget? Bisa enggak kita ini sabar dengan teman kita yang mungkin punya kekurangan, banyak kekurangan dan kelemahan? Bisa enggak kita itu mengampuni? Bisa enggak kita menjadi sahabat yang lemah lembut? Bisa enggak kita ini menjadi seorang yang tulus mau menolong saat teman kita kesusahan? Bisa enggak kita menjadi sahabat yang setia, yang bisa pegang rahasia teman kita? Kalau teman kita sedang curhat, ya kan? Teman yang palsu itu cirinya gampang. Begitu terima curhatan dari temannya, hal pertama yang dia lakukan adalah dia WhatsApp teman yang satunya lagi. Tahu nggak? Ternyata si A lagi putus pacar. Ternyata si dia diselingkuhin. Itu ciri-ciri sahabat atau teman yang palsu. Tetapi teman sejati, dia bisa menyimpan rahasia. Dia bisa setia terhadap orang lain. Saat temannya mengatakan sebuah rahasia besar tentang hidupnya, kalian bisa pegang rahasia itu. Kalian bisa dipercayai. Bukannya terus menjadi radio gitu saudara ya, nyebar kemana-mana. Itu ciri sahabat. Ciri sahabat sejati itu seperti itu. Dia menaruh kasih setiap waktu.
Terus kemudian apalagi seorang sahabat cirinya? Dia bisa mendidik, menegur, bisa mengarahkan sahabatnya. Kalau orang yang palsu, kalau temannya lagi salah, dibiarin aja. Bahkan dikasih tepuk tangan, yes salah. Tapi kalau orang sahabat sejati, dia akan menegur. Kasih itu menegur dengan nyata-nyata. Amin. Nah, kemudian yang berikutnya, setiap waktu. Artinya apa setiap waktu itu? Artinya dalam perjalanan pertemanan memang tidak selalu baik. Tidak selalu mulus. Ya kan? Tapi Tuhan itu mau bahwa kita belajar mengasihi apa? Setiap waktu. Memang pertemanan kita nggak selalu baik. Kadang kita bisa bertengkar dengan sahabat kita. Kita bisa merasa tersinggung dengan perkataan teman kita. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan bahwa kita harus menaruh kasih setiap waktu. Hari ini belajar mengampuni teman kita. Amin saudara-saudara, amin teman-teman kita. Belajar merespon yang baik terhadap kesalahan teman kita. Bahwa orang nggak akan bisa sempurna. Bahwa diri kita pun nggak sempurna. Oleh karena itu kalau teman kita melakukan kesalahan, hal yang pertama kita mengampuni. Kedua kita belajar mengoreksi dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Ya kan? Terus kemudian yang berikutnya, jangan izinkan persahabatan kalian itu mudah koyak hanya karena sedikit kesalahan, hanya karena salah kata, hanya karena tersinggung. No, jadilah kalian teman sejati yang menaruh kasih setiap waktu. Kemudian ciri yang kedua. Ciri yang pertama, seorang sahabat sejati adalah menaruh kasih setiap waktu. Ya kan? Kedua adalah menjadi saudara dalam kesukaran. Ini paling penting. Ini poin paling penting. Kamu di mana? Pada saat temanmu mengalami kesusahan. Kamu ada di mana? Posisimu di mana saat teman baikmu mengalami kesukaran? Ada sering kali saya yang mengalami, di masa-masa saya mengalami kesukaran, saat masa susah saya ada teman-teman yang menolong. Saat dulu saya nggak ada motor, ada teman yang mau nganterin saya les, nganterin pergi belanja. Saya nggak bisa naik motor, bayangin, ya kan? Tapi ada teman-teman yang baik mau nganterin saya. Saya ingat sekali pada waktu saya masih SMA, saya ngekos karena orang tua saya keberadaannya tidak berlebih. Saya nggak dibawa motor, sepeda aja enggak. Yang ada cuma jalan kaki, ya kan. Terus disuruh numpang motor, maksudnya numpang ke teman saya yang punya motor. Dan kalian tahu enggak, seorang sahabat itu bisa menolong menjadi saudara saat kesusahan, saat kesukaran. Jadi teman-teman saya selalu rela moncengin saya. Kadang saya bayar bensin, tapi kadang juga enggak. Ya kan, mungkin orang teman saya jengkel, tapi tetap aja baik. Ini loh saudara. Teman-teman, hari ini posisimu di mana saat temanmu mengalami kesukaran? Bisa enggak kita menjadi saudara di dalam kesukaran? Kalau teman kita lagi diberkati, kita baik itu biasa. Gampang, ya kan? Tetapi kalau susah itu, kita baru bisa menunjukkan kualitas kita. Kita bisa berempati, sepenanggungan, bukan cuek, bukan masa bodoh. Kita bisa menjadi anak yang peduli. Ayo anak-anak muda, jadilah sahabat untuk orang lain. Berlakulah mengasihi dan peduli. Dan jadilah saudara bagi temanmu saat kesusahan, apalagi di COVID-19. Perkara kecil bisa engkau lakukan. Hanya dengan mungkin kirimin pulsa untuk temanmu yang lagi gak punya kuota hari ini. Ya kan? Kirimin makanan, kirimin roti, kirimin apalah mie ayam atau apalah. Siapa yang Tuhan taruh dalam hatimu saat ini, kasih. Beberapa hari yang lalu saya WhatsApp sama satu teman saya yang saya sudah lama nggak ingat, saya keinget, saya WhatsApp, "Hai bro, gimana kabarnya? Ini ada kabar nih. Kita punya tim lagi sedang mengumpulkan rekan-rekan hamba Tuhan yang butuh untuk menerima bantuan." Dia langsung menjawab, "Ya ampun, Cistela, ini yang menjadi doaku selama beberapa waktu terakhir ini. Aku berdoa supaya bisa menjadi saluran berkat buat hamba-hamba Tuhan." Nah hari ini saya tantang kalian anak-anak muda. Jadilah sahabat untuk temanmu. Siapapun yang Tuhan taruh dalam hatimu saat ini. Mulai ambil handphonemu, katakan hai. Say hi kepada mereka, katakan kamu butuh apa? Kamu lagi ngapain? Mungkin yang lagi sedih kalian hibur.
Dan saya percaya pada saat engkau lakukan firman Tuhan hari ini, Tuhan bekerja luar biasa dan memberkati engkau anak-anak muda. Ibrani 13 ayat 1 sebagai penutup. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Hari ini tebarkan kebaikan. Mari saya undang semuanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Engkau mendidik kami, Engkau menegur kami, Engkau menguatkan kami untuk menjadi anak-anak muda yang bisa menjadi sahabat yang baik untuk orang lain. Kami percaya Tuhan, kami saat menjadi sahabat yang baik, kami bisa menegur. Karena Engkau berfirman, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Seorang sahabat yang baik, dia bisa melakukan yang baik untuk temannya. Dia bisa menolong temannya saat kesusahan. Kami percaya Tuhan firman-Mu hari ini. Firman yang menguatkan kami anak muda. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima firman ini dan kami siap melakukannya. Amin. Oke, anak muda, kita mau ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Doakan kami supaya kami bisa melayani dengan lebih baik lagi dengan siaran online. Hari ini adalah hari pertamanya. Jadi maafkan ya kalau ada kesalahan. Silakan Kak Yohana, God bless you.